Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aliman Hairul Ibad. Biasa dipanggil Ale, saya dari Informatika 2021 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil resume dari tugas manajemen basis data teori. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang SQL subquery. Apa itu SQL subquery? SQL subquery atau biasa disebut inner query atau nested query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam clause-aware. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subqueries dapat digunakan dengan select, insert, update, dan delete statement bersama dengan operator seperti sama dengan, kurang lebih, lebih dengan, lebih sama dengan, atau kurang sama dengan, kemudian ada in, ada between, dan lain-lain. Sintak dasar dari subquery adalah sebagai berikut. Yang pertama kita pakai clause select, terus kemudian column name, yaitu dimasukkan saja nama kolomnya. Kemudian ada clause from, table 1, table 2, kemudian clause where, masukkan lagi nama kolomnya, dan seterusnya. Petunjuk penggunaan subquery adalah sebagai berikut dari yang saya cari dan saya temukan. Yang pertama, sebuah subquery harus diupdate oleh tanda kurung. Artinya, jika sebuah subquery tidak diupdate oleh tanda kurung, maka subquery tidak akan bisa digunakan dan tidak akan jalan dan malah akan berakibat error. Kemudian yang kedua, subquery harus ditempatkan di sisi kanan operator pembanding. Ya, kuncinya adalah supaya si program ini jalan, tadi subquery ini ditempatkan di sisi kanan operator pembanding. Yang ketiga, gunakan operator baris tunggal dengan subquery baris tunggal juga. Kemudian yang keempat, subquery tidak dapat memanipulasi datanya secara internal. Oleh karena itu, clause order by tidak dapat ditambahkan dalam subquery. Anda dapat menggunakan clause order by dalam pernyataan select utama, permintaan luar yang akan menjadi clause terakhir. Artinya, subquery tidak bisa dimanipulasi secara mudah, harus melalui proses yang rumit, bahkan tidak bisa langsung dimanipulasi. Tapi memang ada kata kuncinya di sini, yaitu Anda dapat menggunakan clause order by dalam pernyataan select utama, yang dimana permintaan luar yang akan menjadi clause terakhir adalah cara bagaimana subquery ini dapat digunakan. Kemudian terakhir, jika subquery mengembalikan nilai 0 ke query luar tidak akan mengembalikan basis apapun saat menggunakan operator perbandingan tertentu dalam clause-aware. Lanjut, ada beberapa jenis-jenis subquery. Yang pertama ada single row subquery, yaitu dimana mengembalikan 0 atau satu baris saja. Kemudian ada multiple row subquery. Kalau tadi 0 atau 1, ini 1 atau lebih suatu baris. Kemudian yang ketiga ada multiple column subquery. Di sini gunanya mengembalikan satu atau lebih kolom. Kalau tadi baris, ini kolom. Kemudian ada correlated subqueries, referensi satu atau lebih kolom dalam pernyataan SQL luar. Yang terakhir ada nested subquery, di mana subquery ditempatkan pada subquery lainnya. Kemudian yang kedua adalah SQL self join. Apa itu SQL self join? Self join seperti namanya menggabungkan tabel dengan dirinya sendiri. Untuk menggunakan gabungan mandiri, tabel harus berisi kolom sebut saja X yang bertindak sebagai kunci utama dan kolom berbeda sebut saja Y yang menyimpan nilai yang dapat dicocokkan dengan nilai di kolom X. Nilai dari kolom X dan Y tidak harus sama untuk setiap baris tertentu dan nilai di kolom Y bahkan mungkin bisa 0. Ini adalah contoh dari tabel SQL self join ya. Ini ada beberapa data-datanya. Lanjut. Berdasarkan gambar pada slide sebelumnya, setiap karyawan memiliki ID sendiri yang merupakan kolom X kami. Untuk karyawan tertentu yaitu baris kolom manager ID berisi ID manajernya. Ya, seperti dilihat, setiap kolom memiliki nama dan ID-nya masing-masing. Nah, kolom manager ID berisi ID manajernya. Ini adalah kolom Y kami. Jika kita menelusuri pasangan karyawan manajer dalam tabel ini menggunakan kolom berikut. Manajemen karyawan John Smith adalah karyawan dengan ID 3, yaitu Tom Lano. Tuh, yang pertama di sini ID dengan nama John Smith memiliki manajer ID 3, yang dimana dalam tabel ini manajer ID 3 itu adalah Tom Lennon.
Kemudian manajer karyawan John Anderson adalah karyawan dengan ID 3. Berarti sama dengan manajer karyawan John Smith tadi, itu manajer ID-nya adalah Tom Lennon, dan seterusnya. Kemudian ada SQL views. Apa itu SQL views? View tidak lebih dari pernyataan SQL yang disimpan dalam database dengan nama terkait. View sebenarnya adalah komposisi tabel dalam bentuk query SQL yang ditentukan sebelumnya. View dapat berisi semua baris tabel atau memilih baris dari tabel. View dapat dibuat dari satu atau banyak tabel yang bergantung pada query SQL tertulis untuk membuat view. View yang merupakan jenis tabel virtual yang memungkinkan pengguna melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membuat struktur data dengan cara menurut pengguna atau kelas pengguna alami atau intuitif. Yang kedua, batasi akses ke data sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melihat dan terkadang mengubah dengan tepat apa yang mereka butuhkan untuk tidak lebih. Yang ketiga adalah meringkas data dari berbagai tabel yang dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah laporan. Nah, ini adalah sintaks dan contoh dari SQL view, ya. Itu menggunakan klausa, ada klausa create view, ada klausa select, klausa from, dan where. Nah, view hanya dapat ditampilkan dengan informasi terbaru. Setiap sel yang aktif akan terdapat table product yang terdapat dalam present list product view. Ya, berarti setiap sel yang aktif tadi akan ada terdapat di table product yang sudah kita buat di sini dengan dalam daftar keterangan list product atau present list product. Ya, seperti itu. Kemudian ada storage routines. Apa itu storage routines? Storage routines adalah sekumpulan pernyataan SQL yang dapat disimpan di server. Setelah ini dilakukan, klien tidak perlu menerbitkan kembali pernyataan individu, tetapi dapat merujuk ke rutinitas yang disimpan. Storage routine dapat sangat berguna dalam situasi tertentu. Yang pertama, ketika beberapa aplikasi klien ditulis dalam bahasa yang berbeda atau bekerja pada platform yang berbeda, tetapi harus melakukan operasi database yang sama. Yang kedua, ketika keamanan yang adalah yang terpenting. Misalnya menggunakan prosedur dengan fungsi tersimpan untuk semua operasi umum. Ini memberikan lingkungan yang konsisten dan aman, dan rutinitas dapat memastikan bahwa setiap operasi dicatat dengan benar. Dalam pengaturan seperti itu, aplikasi dan pengguna tidak akan memiliki akses ke tabel database secara langsung, tetapi hanya dapat menjalankan rutinitas tersimpan tertentu. Storage routine terbagi menjadi dua, yaitu prosedur dan fungsi. Storage routine bisa digabung dengan pernyataan, treat prosedur, dan create function. Contoh sintaks dari storage routine adalah seperti berikut. Ada clause create, kemudian ada definer atau penerjemah atau ya yang mengartikan. Kemudian ada prosedur. Nah, yang di bawah sini adalah khusus untuk sintaks dari storage routine yang storage prosedur. Yang di sini adalah storage functions. Tapi ini berduanya berkesinambungan, jadi tidak salah satunya tidak bisa berdiri sendiri, tapi memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Lanjut, yang terakhir adalah Advanced SQL Topic. Apa itu SQL Advanced? Advanced SQL terbagi dalam perintah-perintah lebih lanjut, seperti penggabungan perintah, pembentukan tabel, pembentukan indeks, dan sebagainya. Pembagian perintah-perintah Advanced SQL sebagai berikut. Yang pertama ada SQL Top, digunakan untuk menentukan jumlah record untuk kembali. Kemudian ada SQLite, digunakan untuk mencari pola yang ditetapkan dalam kolom. Kemudian ada yang C, ada yang ketiga adalah wildcard, digunakan ketika mencari data dalam database. Kemudian ada SQL In, digunakan untuk menentukan beberapa nilai dalam klausa where. Yang kelima ada SQL Between, digunakan dalam klausa where untuk memiliki berbagai data antara dua nilai. SQL Join digunakan untuk permintaan data dari dua atau lebih tabel, didasarkan pada hubungan antara kolom tertentu dan tabel ini. Yang terakhir adalah SQL Union, digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih pernyataan select. Konsep dari Advanced SQL yang saya temukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada order of execution of select commands. Mensimulasikan situasi di mana kita memiliki tabel siswa yang darinya kita perlu mengekstraksi jumlah record yang dikelompokkan berdasarkan huruf pertama kolom dengan nama. Kami menulis permintaan kami menempatkan alias first letter di kolom dengan huruf pertama dari nama dan menggunakan alias yang sama dalam perintah group by. Kami menjalankan query dan mendapatkan hasil seperti ini. Select surname, ada as first letter, kemudian di count, as count, kemudian from student, group by first letter. Ya,
Yang kedua ini adalah subqueries. Subquery adalah pernyataan select yang dijalankan dalam pernyataan. Sekali lainnya, perintah pembantu ini menyederhanakan proses penulisan query yang terlalu rumit atau bahkan tidak mungkin untuk ditulis. Nah, di sumber data main query dalam hal ini subquery digunakan sebagai sumber data untuk query eksternal. Praktiknya digunakan saat kita ingin menggunakan subset, misalnya seperti tabel di filter sebagai sumber data untuk query utama. Jadi ini ada pemfilteran supaya data yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diharapkan. Ada select, ada count, ada from, select, surname-nya ini nama panggilan. Ini di sini kita menghitung berapa siswa dan seterusnya ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Kesalahan datang daripada saya sendiri dan kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.